Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan Latsar CPNS. Perkenalkan, saya Eko Wahyu Susilo, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Kelompok 3 Kota Sukabumi. Video ini adalah pemenuhan tugas modul nasionalisme. Pada video kali ini, saya akan membahas sosok orang yang memiliki sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dia tidak pernah menyebut dirinya seorang nasionalis. Mbah Sadiman, demikian dia biasa disapa, seorang warga Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Belukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Memang dia hanya warga biasa di kampungnya. Dia dan istri menghidupi diri sebagai petani penggarap lahan tumpang sari di areal perhutani. Yang istimewa dari Mbah Sadiman adalah dedikasinya kepada lingkungan. Sendirian, lelaki tua ini melakukan penanaman pohon-pohon pengikat air di area lahan hutan milik negara yang hasilnya pasti tak akan dinikmatinya. Bukan 1 tahun atau 2 tahun dia melakukan itu, namun sudah 25 tahun terakhir. Bukan pula hanya menanam, namun juga merawat dan membesarkannya. Luas areal yang dia tanami tak kurang dari 100 hektar lahan hutan di Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan yang merupakan lereng Gunung Lawu sisi tenggara. Pada masa anak-anak, Mbah Sadiman merasakan sendiri bagaimana melimpahnya sumber air yang berasal dari kedua bukit tersebut. Namun, sumber air itu semakin berkurang ketika kayu-kayu hutan di kedua bukit dijarah warga untuk dijadikan bahan bangunan maupun dijual. Dan puncak dari kerusakan hutan di kedua bukit itu terjadi pada tahun 1964 ketika terjadi kebakaran besar. Seluruh tanaman di hutan itu hangus terbakar. Kondisi hutan gundul itu dibiarkan selama bertahun-tahun sehingga sumber air semakin kritis. Banyak lahan pertanian yang dibiarkan karena kesulitan air. Bahkan, warga dan ternak mengalami kekurangan air bersih. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghijaukan kembali kedua bukit itu dan dijadikan hutan pinus. Mbah Sadiman bekerja sebagai penyadap getah pinus di sana. Setiap hari Mbah Sadiman mengamati, ternyata pohon pinus tidak banyak membantu mengikat air alam. Karena jika penghujan, desanya sering banjir, dan jika kemarau tetap saja kekurangan air. Kemudian, pada tahun 1996, Mbah Sadiman memutuskan untuk meminta izin menanam pohon beringin di lokasi-lokasi yang tidak ada tanamannya. Tidak sedikit warga yang merasa heran dan menganggap Mbah Sadiman gila karena memilih untuk menanam pohon beringin yang tidak memberikan tambahan penghasilan bagi Mbah Sadiman. Namun, Mbah Sadiman tetap teguh pendirian, bekerja dengan ikhlas. Dan sejak saat itu, Mbah Sadiman mulai menjaga kelestarian hutan dan air hingga sekarang. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemanfaatan orang banyak. Hingga kini, setelah bertahun-tahun, apa yang dilakukan Mbah Sadiman membuahkan hasil. Dirinya dan warga tidak lagi kekurangan air bersih, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun pertanian. Dan berkat hasil kerja ikhlas yang bermanfaat bagi kemanusiaan, Mbah Sadiman mendapat banyak apresiasi, baik dari pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sosok Mbah Sadiman kita belajar bahwa nasionalisme tidak hanya tentang perang melawan penjajah. Apa yang dilakukan Mbah Sadiman bisa disebut sikap nasionalisme, di mana dia
sangat mencintai tanah air kelahirannya, serta mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sekitar kita mungkin banyak Mbah Sadiman lain yang bisa dijadikan teladan. Dan jika mereka saja bisa, maka sekarang giliran kita.